Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ghafuril wadudil karimil maqsud. Al-malikil ma'budil qadimil wujud. Al-muta'ali 'anil amthali wal ashkali wal jihadi wal hudud. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ar-ruka'is sujud al-mamduhina fi qawlihi ta'ala simahum fi wujuhihim min athari sujud salatan wa salaman daimatan baqiyatan ila yaumil maw'ud amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang senantiasa mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan keberkahan umur, sehat wal afiah, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperlancar semua urusannya dan kita semuanya mendapatkan keberkahan hidupnya. Para habaib, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para ulama, para asatid, seluruhnya penerus perjuangan dan penyambung lidah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keseluruhan itu menjadi mulia dan wajib untuk kita muliakan karena memandang kemuliaan Nabi Muhammad. Laula Muhammad, kalau tidak ada embel-embel Muhammad, tidak ada embel-embel Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam intisab kepada mereka, maka tidak ada bobotnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Para habaib menika wajib untuk kita muliakan bukan karena pribadi mereka, tapi karena ada embel-embel Kanjeng Nabi ini pun. Karena mereka darahnya bersambung kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama juga demikian. Tidak kita muliakan karena pribadinya, akan tetapi kita muliakan karena ada embel-embel mereka penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah warathatul anbiya, menjadi pewaris daripada Nabi Muhammad. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilm. Para nabi mereka tidak mewariskan daripada emas, dinar, perak, dirham, dan tidak mewariskan keduniawian apapun, melainkan mereka para anbiya mewariskan daripada ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan kemuliaan yang ada pada mereka, kawula panjenengan ingkang hadir dhateng majlis menika dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama karena sebab kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad yang membuat mereka mulia, pada malam hari ini kita juga termuliakan dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Karena lisan kita basah dengan sholawat kepadanya, karena lisan kita basah untuk menyebut-nyebut namanya, menyebutkan sejarah kehidupannya. Kita bacakan sumtud durar dari sini. Tanzil rahmah, tidak diragukan turun rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kawula panjenengan katakdir kumpul dalu menika mangke katakdir kumpul datang Kanjeng Nabi Muhammad kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang surganipun Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Panjenenganipun Sayyidil Walid Al-Habib Mustafa bin Muhammad bin Tahir Ba'abud atallahu umrahu fi sihah wal afiyah. Mugi panjenenganipun para habaib ingkang lentu ingkang rawuh datang menika majelis Habib Fahmi, Habib Nagib,
Mugi para yai menika Bapak Yai Mawardi, Gus Sofi, Gus Fauzi, lan sedanten jajaran takmir Masjid Musola Masjid Al-Muttaqin, sedanten kemawon Ustaz Ali lan sak bolo-bolonipun, lan sedanten ingkang sengkuyung bareng-bareng mengungkapkan kecintaannya datang Kanjeng Nabi, bareng-bareng mengungkapkan kecintaan datang poro tiang soleh. Di dalam majlis dalu menika sinten kemawon ingkang derek cawe-cawe untuk mensukseskan acara ini, mudah-mudahan mendapatkan nadrah khasah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nadrah khasah min al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Allahumma, pandangan khusus tertuju kepada mereka. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh, para hadirin, para hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Kawula panjenengan rawuh dateng menika majelis tentu dalam rangka berzikir, tentu di dalam rangka bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, tentu dalam rangka mensyukuri nikmat teragung yaitu kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang dimana kalau tidak ada nikmat itu kita tidak akan ada pada malam hari ini. Nikmat kalau tidak ada nikmat itu kaula panjenengan tidak akan mungkin mendapatkan nikmat-nikmat yang agung yang lainnya. Malam yang paling indah, malam yang paling tinggi, malam yang paling utama di mata Allah Subhanahu wa taala adalah malam di mana dilahirkan baginda Nabi Muhammad. Begitulah yang dikatakan oleh para ulama kawula panjenengan, mengalahkan Lailatul Qadar, mengalahkan Lailatul Isra, Lailatul Mi'raj, Lailatul Arafah, Lailatul Aidain, Lailatul Jum'ah dan lain-lain sebagainya. Mengapa? Karena kenikmatan terlahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah wujud pertama kali akan munculnya nikmat-nikmat yang ada semuanya. Kita tidak bisa bayangkan kalau Kanjeng Nabi Muhammad tidak dilahirkan oleh Allah, tidak dimunculkan di muka bumi ini, para rawuh yang dipun rahmati Allah, apakah ada kita akan mendapatkan sebuah pemberian dari Allah Lailatul Qadar? Apakah ada bisyarah tentang bagaimana Lailatul Aidain, malam dua yaitu Idul Adha, Idul Fitri yang begitu besar fadilahnya? Lah. Sedanten menika tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah kita dapatkan kecuali melalui malam dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi Muhammad itu adalah sosok yang begitu luar biasa, yang Allah muliakan, yang dengan kemuliaannya mempengaruhi semua yang berkaitan dengannya. Kawula panjenengan menjadi mulia, kawula panjenengan menjadi umat yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikabarkan Jibril menika dipun turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan salam terindahnya untuk baginda Rasul, lalu mengatakan akhbir habibi Muhammad bi annal anbiya wa umamihim bi annal jannata muharramatun, bahwasanya surga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala qabla an tadkhulaha anta wa ummatu. Muharramatun alal anbiya wa ummamihim, haram bagi seluruh para nabi, haram bagi seluruh umat-umat nabi yang ada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum kau dan umatmu wahai Muhammad masuk ke dalamnya. Alhamdulillah. Wa inni lan uhziyahu abada, lan ukhdilahu abada, aku tidak akan mengecewakan, tidak akan menyusahkannya. Kasih kabar itu kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika remen, menika Kanjeng Nabi Muhammad menika dangang manahipun keranten apa? Umatnya ada janji saking Gusti Allah untuk dimuliakan. Alhamdulillah. Makanya menika dalu kalau panjenengan dalam rangka syukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Dan kawula panjenengan rawuh teng menika majelis
di dalam rangka mengungkapkan kecintaan kawula panjenengan kalian para saleh. Nggih. Meskipun kawula panjenengan niku mboten ngertos bagaimana untuk bisa menjadi seperti mereka. Tapi ketika kawula panjenengan hadir di majelis haul, hadir di majelis-majelis yang memperingati wafat mereka, niku tujuanipun untuk kawula panjenengan memperdengarkan diri kawula panjenengan akan keindahan hidup yang pernah mereka jalani. Lajeng kawula panjenengan al-iqtida saged ngikuti bihim dengan mereka. Allahumma menika faedah hal niku nggih ngoten. Memang acara hal niku dibuat oleh para salaf kawula panjenengan niku memang tujuannya seperti itu para rabu. Makanya begitu kawula panjenengan hadir hal Mbah Yai fulan, hadir hal Habib fulan, selalu kawula panjenengan mendengarkan bagaimana peranan-peranan mereka ketika meniti di atas dunia. Apakah mereka itu menjadi orang yang begini, yang bagaimana. Itu sehingga ketika kawula panjenengan mendengarkan, kawula panjenengan fayarghabuna bil iqtida bihim. Kau wong-wong sing teka niki ada raghbah, ada keinginan, tertarik agar supaya bisa meniti daripada apa langkah-langkah mereka yang dinilai sukses. Itulah rahasianya kenapa kok Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah dihauli. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad menika dilahirkan? Karena sudah tampak lahirnya Nabi Muhammad sudah tanpa keraguan merupakan satu hal keberhasilan yang ada pada Rasulullah. Tapi para nabi, tapi para saleh, tapi para sinten wong para habaib selain Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam boten wonten acara haulipun kecuali setelah mereka berhasil meniti kehidupan di atas dunia, lajeng dinilai itu wajib atau pantas untuk dijadikan suri tauladan, mereka dihauli. Nggih, jadi tujuan iki ngoten. Tujuan acara haul model ngeten iki ngoten. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mula Gusti Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, berfirman di dalam Al-Qur'an, ulaikal ladzina hadallah, mereka itu adalah orang-orang yang diberikan hidayah, yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, fabihudahum iqtadi. Maka dengan hidayah yang Allah berikan kepada mereka, maka dengan petunjuk yang telah menuntun langkah-langkah mereka, maka ikuti. Apa yang Allah berikan kepada mereka daripada hidayah, sehingga mereka itu menjadi orang yang baik, menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang berhasil meniti di atas dunia menika. Kawula panjenengan diperintah akan kalian Gusti Allah, ikuti mereka. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang ditempuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan ketika mereka menginginkan sampai kalian Gusti Allah, pengen celak kalian Gusti Allah, pengen dados kekasih pun Gusti Allah, menjadi wali-wali pun Gusti Allah. Jalan yang mereka tempuh tidak lain adalah jalan yang diajarkan Nabi Muhammad. Makanya Al-Imam Al-Junaid, Wali Junaid, menika natos dawuhaken, kullu turuq al-musil ilallah, sedanten dalan sing saged nyampeaken seorang hamba dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala masdudah, kabeh buntu. Semuanya tertutup, buntu. Illa maniktafa athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali jalannya orang yang menapaki daripada tapak tilas Kanjeng Nabi Muhammad, ittiba kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cinta datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ada husnul ittiba. Ada baik di dalam mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi.
Makane ana wali sing ngaku wali tapi kok didelok-delok gak ana hubung kaite kali Kanjeng Nabi niku sanes waliullah. Ana wali jarene tapi kok meninggalkan sholat, melakukan mungkar, bukan wali. Loh tapi niki sakti ya. Bisa jadi itu bukan karamah, akan tetapi itu merupakan satu ujian yang Allah berikan kepada seorang hambanya. Na'udzubillahi min istidraj. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka para aulia adalah orang yang selalu mengedepankan Allah. Niku pelek jenengan pengen ruh sapa sih para wali. Siapa sih mereka itu yang menjadi kekasih Allah? Adalah kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, sahibur ratib ndawuhaken rijalun atharullah rabbahum. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu mendahulukan Allah sebagai Tuhan mereka. Mengalahkan semua urusan pribadi, urusan duniawi, urusan kabeh. Pokoknya yang paling penting adalah ridhonipun Gusti. Yang didahulukan adalah urusan Gusti Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan satu konsekuensi dari Allah Subhanahu wa taala, satu timbal balik saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fa'atharahum wahtassahum bil wilayati. Mereka itu oleh Allah pun didahulukan, oleh Allah pun ditinggikan, dilainkan daripada yang lain, dan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil wilayati dengan sebuah magam kewalian. Shallu ala Nabi Muhammad. Mereka itu orang-orang yang sangat luar biasa para jamaah yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kang Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau niku juga meneruskan wa anasahum bil kurbi minhu wa birridha. Allah niku lho nyenengne manahipun mereka para wali. Dengan apa? Dengan kedekatan mereka kepada Allah. Cedek kali Gusti Allah. Dan mendapatkan ridhonipun Gusti Allah. Masya Allah. Sehingga tiang niku para rawuh, begitu sampun tresno kali Gusti Allah niku mboten peduli malih neraka surga. Kalau panjenengan niku lek urusane sing penting surga nggih. Sing penting enake sing jenengan iki saking cetheke. Kawula panjenengan niku saking cetheke niku harapane namung surga, dia harapan si miskin. Tapi kalau mereka itu orang-orang yang kenal kali Gusti Allah, cinta ma'rifah billah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak lagi memandang saya di surga, saya di neraka. Tapi yang terpenting adalah bagaimana saya itu bisa berkumpul dengan orang yang saya cintai, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lihat. Sahibul Hal Al-Habib Ali Al-Habsyi. Mereka seorang yang memiliki kecintaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang luar biasa. Sehingga beliau niku mengatakan, fi jannatin ma syakani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga niku lo gak gawe pengen aku untuk aku menjadi penghuninya, masuk ke dalam surga, gak gawe pengen aku blas. Tapi aku ya pengen lebu surga, tapi bukan kenikmatan yang dijanjikan itu, bukan itu. Apa yang sebenarnya membuat aku pengen menjadi ahli surga? Dawuhipun beliau, illa likaunil hibbiha khayyama. Semua itu memang tidak ada kecuali satu, karena aku tahu kecintaanku ada di dalam surga tersebut. Nabi Muhammad. Murafaqah, pengen kumpul kali Kanjeng Nabi, rindu. Ridhaipun Gusti Allah, ridhaipun Kanjeng Nabi, ini adalah faktor utama penyebab mereka itu pengen mendapatkan kenikmatan. Ridho niku kenikmatan terbesar bagi mereka. Sehingga Syekh Abi Bakar bin Salim ketika beliau bermunajat kepada Allah mengatakan adzabi hijabi walau kuntu fin naimi law kunta anni radin fala ubali bil jahimi. Azab terbesar bagi hamba ini ya Allah
Azab terbesar bagi hamba ini, bagi umat ini, wahai Nabi, adalah ketika ada hijab, adalah pembatas antara hamba dengan Allah, antara umat dengan nabinya. Ketika ada batasan itu, ini azab terbesar bagiku. Walau kuntu fin naimi, walaupun aku pada gelimangan kenikmatan, kau masukkan ke dalam surga tanpa bisa melihat an-nazar ila wajhillahil karim, percuma. Kalau di surga tidak dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa gunanya? Maka mereka, orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, orang yang makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan walau kunta anni radin fala ubali bil jahimi. Pokoke jenengan niku ya Allah ridha, Kanjeng Nabi jenengan kok ridha, maka dawuhipun la ubali bil jahimi, ora peduli. Neraka jahim, neraka wel, neraka jahanam sekalipun ora peduli, wis gak peduli niku. Kenapa? Karena mereka cerdas. Kenapa? Orang yang diridhai oleh Allah tak mungkin disia-siakan oleh Allah. Surga niku diciptakan untuk orang yang diridhai. Sementara neraka diciptakan untuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kalau panjang kabeh termasuk min ahlil jannah. Tiang-tiang ingkang dapat ridhonipun Gusti Allah. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Habahum wa anasahum bil qurbi minhu wa birruda wa habahum bika'sil mawaddati. Mereka itu adalah orang-orang yang dikucurkan kecintaanipun Gusti Allah. Para rawuh kawula panjenengan rawuh temenika majelis niki untuk meneladani sesosok Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau itu adalah orang yang dari masa kanak-kanaknya sudah tampak kewaliannya. Beliau niku hidup di lingkungan yang begitu taat kepada Allah dan rindu kepada nabinya. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi niku adalah seorang mufti. Seorang mufti yang ada di Mekah. Kemudian diteruskan fatwanya di majelis fatwanya oleh Habib Husain bin Muhammad. Nggih menika gurunipun Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Abahipun Habib Ali Habsyi menika seorang yang betul-betul alim. Seorang yang betul-betul menguasai dalam semua fan keilmuan yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu bertempat tinggal di Qasam. Maka Habib Ali menikah lahirnya datang Qasam. Ketika hamilnya ibundanya yaitu Syarifah Alawiyah Al-Hadi Al-Jufri, seorang yang alimah, arifah billah, orang yang sangat termasuk orang yang sangat cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengandung Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menika Masya Allah, abahipun dalam keadaan pergi keluar kota dakwah datang Taribeh. Lajeng bapakipun gurunipun bapakipun Habib Ali Habsyi, gurunipun Habib Muhammad. Niku di antaranya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir niku ingkang ngarang Sulam Taufik. Ingkang ngarang qasidah Ya Arhamar Rahimin menika. Dan banyak karangan beliau daripada kitab-kitab Majmu' dan lain sebagainya. Orang yang terkenal kealiman dan kearifannya pada saat itu.
Ini menjadi guru dari bapaknya beliau dan sekaligus guru beliau. Suatu saat ketika Al-Habib Ali dikandung oleh ibunya, menikah Habib Muhammad dipun surati oleh gurunya bahwa untuk segera menemuinya. Sampai surat, mboten-mboten telepon, mboten-mboten WA. Nggih. Sampai surat datang. Kenapa? Itu isi suratnya kondang wangsul. Kenapa? Karena istrinya akan melahirkan. Begitu sampai menghadap kepada gurunya dikasih kabar. Akan datang seorang anak dari kamu, seorang laki-laki. Terawang kali guru nih. Jenengono Ali, wis gak usah mbok jenengi liyane. Kenapa? Karena ini anak akan menjadi penerus daripada kakeknya yaitu Ali Khalid Qasam. Jenengan sumerep Al-Habib Al-Syekh Ali Khalid Qasam itu adalah orang yang pertama kali dimakamkan di tanah Zambal, datang Tarim mereka. Orang yang ketika salam baik di luar maupun di dalam sholatnya dijawab langsung kali Kanjeng Nabi Muhammad. Dan itu yang mendengar bukan hanya beliau, tapi semua orang yang ada di sekeliling beliau ketika bersalam kepada Kanjeng Nabi Muhammad, mendengarkan semua orang yang ada di sekeliling beliau, mendengarkan jawaban salam dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Niku menurut versi Imam Asy-Sya'rani, wong sing model ngeten niku telah memutus magam sekian ratus kewalian. Shallu ala Nabi Muhammad. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai wong-wong luar negeri niku bondong-bondong pada zaman dahulu. Pengen roh suarane Kanjeng Nabi Muhammad lewat salat bareng kali Sayyidina Ali Khalid Qasam. Rahmatullah alaihi rahmatal abrar radhiyallahu taala anhu. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal. Harapan ibu ini pun, harapan guru ini pun ngatain kasih nama Ali, jangan kasih nama yang lain. Karena dia akan mewarisi daripada magam kakeknya Ali Khalid Qasam. Pulang kau ke rumahmu, sesungguhnya dia akan lahir. Mulai pas dumugi dalem datang kosam niku, beliau niki ada di Masileh, jauh. Masileh niku tepi kali kosam. Perjalanan begitu sampai Tenggriya lahir berapa. Begitu lahir menikah Habib Ali, ibu ini pun menyediakan nama-nama yang banyak. Pengen dikasih nama Muhammad, pengen dikasih nama Ahmad, ditawarkan. Ini kisinten Ahmad, Muhammad, Hasan atau siapa? Tapi benar Ali. Kenapa kau harus tertarik sekali dengan nama Ali? Karena dia yang membasih nama adalah guruku dan ia akan menjadi pewaris daripada kakeknya yaitu Sayyidina Ali Khalid Qasam. Niku ketika lahir niku mboten ngompol. Sakit. Begitu ta'alluqnya seorang murid kepada guru, menika dipun beto. Langsung kepada gurunya yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, langsung dipun gendong kali guru langsung ngompol. Padahal perjalanan niku jauh, Pak. Harian nggih. Begitu sampai niku dereng nyapa-nyapa sampun ngompol langsung. Subhanallah. Kenapa? Karohmanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan karena ta'aluknya seorang murid kepada guru. Niki pelajaran datang kula panjenengan. Lek gadah guru, kawula panjenengan kudu memanfaatkan dengan husnul i'tiqad. Idil fatah hasba i'tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Datang nado manem riti niku kan ngoten. Disebutkan wong niku tergantung dengan etikotnya, dengan keyakinannya. Di situ akan dikasih manfaat. Wong lek gak duwe etikot, gak punya keyakinan, gak punya satu keyakinan kepada gurunya, husnudzon kepada gurunya, apapun yang ia timba dari gurunya tidak akan ada manfaatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Al-madad bi qadril masyad, disesuaikan dengan cara pandang. Menika madad pemberian saking Gusti Allah. Lajeng kemudian tumbuh
dewasa menika Al Habib Ali bin Husain Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam keadaan berada pada riayah perlindungan daripada ayah dan ibunya. Niki jenengan midhangetaken perani ibu niki. Bu, ibu-ibu niku sangat berperan di dalam menjadikan seorang anaknya. Ibu ini pun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi niku senantiasa terus menumbuhkan kecintaan dan kerinduan kepada anaknya mulai sejak dini. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Sepeninggal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka takut kalau mereka para sahabat wis gak bingung Pak. Begitu pengen cinta kali Kanjeng Nabi, pengen sumerep Kanjeng Nabi, tinggal menunggangi kudanya, datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata mereka begitu melihat kemuliaan Kanjeng Nabi jatuh cinta. Gini apa mboten? Man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan. Ahabbah, garansi jatuh cinta kalau sudah mirsani Kanjeng Nabi. Kecuali orang-orang yang hatinya ditutup oleh Allah. Gampang. Makanya gak ono muludan zamane Kanjeng Nabi. Begitu sepeninggal Kanjeng Nabi wafat Rasulullah, para sahabat bingung. Bagaimana sementara kecintaan kita kepada Rasulullah menikah bukan tertuntut hanya untuk para sahabat kepada nabinya, bukan, tapi seluruh umat Rasulullah wajib untuk cinta datang Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak akan pernah umat ibn Kanjeng Nabi Muhammad merasakan lezatnya iman kecuali Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada segala-galanya. Betul apa mboten? Betul apa mboten? Itu kewajiban tidak berhenti. Maka mereka berpikir, terus ya nopo? Akhirnya mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang mahabbah datang Kanjeng Nabi. Iya lah wong penduduk rumahnya kula panjenengan niku kaya para sahabat, Pak. Lah kula panjenengan niku ora ngomah ora tau ngomongin Nabi. Nggih napa mboten? Makane terus para sahabat menika para kiai menika akhirnya mengadakan matis-matis maulid ngeten niki. Kersane napa? Anak-anak kawula panjenengan termasuk kawula panjenengan tidak melupakan Rasulullah. Tidak jauh daripada membesarkan dan mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku Sayyidina Abdullah bin Mas'ud niku sampai mengatakan, "Kunna nu'allimu auladana mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allim auladana qiraatal Fatihah." Kami dahulu kalau ini pengen tahu bagaimana pendidikan kami untuk anak-anak kami tentang mahabbah datang Kanjeng Nabi, kami dahulu mengajari anak-anak kami kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami mengajarkan kepada anak-anak kami untuk mereka membaca surat Al-Fatihah. Artosipun apa? Pertama kali yang kita pelajari di dalam Al-Quran, yang kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah yang terpenting di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Maka begitu pentingnya surat Al-Fatihah, tidak kalah penting untuk mengajarkan kepada anak-anak kami kecintaan terhadap Rasulullah. Kami mengajarkan kecintaan Rasulullah, kecintaan umat terhadap Rasulullah sebagaimana kami mengajarkan surat Al-Fatihah. Makanya itulah sahabat sakniki kan boten, Pak. Sakniki niku wong tuane sibuk dhewe, sibuk dhewe. Makanya alhamdulillah para yai terus berjuang untuk mengenalkan tiba, terus berjanji, terus maulid simtuturor, terus burda, terus kabeh dikenal nih. Kenapa? Kersane terbentengi niki umat tetap mencintai Kanjeng Nabi, tetap menjadi kenal tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku ibuke niku sibuk, Pak. Ibune pun Habib Ali niku sibuk terus menanamkan kecintaan. Siapa Nabi Muhammad diajarkan betul-betul dengan mendalam dan kemudian menuntut kecintaan anak ini untuk mencintai Nabi Muhammad dan mengatakan,
Wahai Ali, kalau kau belum pernah melihat Nabi, jangan kau mengaku menjadi anakku, wahai Ali. Sik cilik, Pak. Sampai tahu untuk anakmu. Anak sampai tahu, itu gak tahu ngirsani Kanjeng Nabi aja ngaku anakku. Bapak wis tahu ngirsani Kanjeng Nabi ya. Nah, dijawab apa lho mong iki. Lho niku mboten. Pendidikan seorang ibu niku ngoten. Pokoke lek ente urung dadi anak sing mirsani Kanjeng Nabi aja ngaku anakku ya. Nggih Bu, mujahadah. Sholawatnya berapa ratus ribu kali. Nggih. Sholati sujudnya bagaimana, terus mujahadah tolabul ilmnya, dakwahnya, sehingga masih di masa remaja beliau niku bermimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawingah jugikal kaget melihat bagaimana keindahan wajah Rasulullah, dan siapa yang melihat Nabi Muhammad pasti yang dilihat adalah Nabi Muhammad. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, siapa yang melihatku dalam mimpi kata Nabi, maka dia telah betul-betul melihatku. Sing didelok niku ya Kanjeng, inna syaitan la yatamatsalu bi, syaitan gak saged memper-memper Kanjeng Nabi saking mulyane Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaget menika langsung dimarani ibune, langsung mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, Ali telah melihat jadi Muhammad, Ali telah melihat kakek Ali Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ente ndelok ya kodho apa nang turu? Mimpi Bu, lek ngimpi aja ngaku anakku. Lho, abot Pak. Begitu terus mujahadah, mimpi malah dilaporne ora. Lek anakku niku mboten mimpi, harus yakdah, harus ketemu nyata. Ya Allah, artinya niki seorang ibu menuntut anaknya dadi wali. Sakniki kula panjenengan menanamkan cita-cita anak dadi wali ora tahu. Anaknya pengen dadi apa nak? Wali. Diguyu malahan Pak. Kan zaman sakniki kan ngoten. Kalau orang dulu tuh menanamkan dadi wali nak. Dadi wali, cita-cita wali ya, dadi wali, dadi wong soleh, itu cita-cita. Betul? Niku yang riyen ngoten niku dawuh. Masya Allah, kemudian para rawuh yang dipun rahmati Allah. Suatu saat ketika dalam sujudnya menika Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ditepuk kali Kanjeng Nabi Muhammad. Qum irfa' ra'sak. Angkat kau punya kepala wahai anakku Ali. Didatangi ternyata adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masih dalam keadaan remaja, matur datang ibu-ibu, kula sampun mirsani Kanjeng Nabi. Ya Allah, di mana? Di mihrab. Sekarang masih ada, datang. Subhanallah. Niku didikan sik mulai sik bayi niku lho sampun sampai si alit niku mudeng ngoten niku Pak. Bagaimana kita berpikir besarnya, dewasanya bagaimana. Sehingga menjadi seorang yang memiliki magam yang luar biasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Habib Ali ini gadah magam yang tidak sama dengan magam-magamnya aulia yang lain. Okay. Kalau zaman dahulu ini dipun ceritakan ada seorang dari Maghrib, dari Maroko datang bertamu di tanah Hadramut, karena terkenal Hadramut itu kota sejuta awali, sejuta aulia. Lajeng tangklet datang Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Sahibu Tadhkirun Nas, dengan gadah kitab Tadhkirun Nas, itu yang ngarang. Tanya Habib, adakah kira-kira orang yang sekarang ini aku mau berziarah kepadanya, siapa kira-kira yang kira-kira saya itu harus berziarah kepadanya? Niki Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas rahmatullah alaihi rahmatul abrar. Beliau niku mengisyaratkan untuk ziarah kepada seseorang wali yang ada di dalam Hadramut, yaitu diisyarahkan kepada Al-Habib Abdullah bin Umar bin Sumit. Dikasih sifat sama beliau. Disifati rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Kenapa saya harus ziarah ke sana Habib? Kata beliau, karena orang ini adalah yang diisyarahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang disifatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Seseorang yang dimana tidak pernah tertipu di dunia ini. Wala jual belinya, wala dunia, semuanya tidak tertipu.
Orang ini tidak tertipu, tidak pernah dipalingkan oleh apa-apa dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengerjakan salat, selalu menunaikan zakat, dan dia adalah orang yang paling takut nanti di hari kiamat. Datang, oh ya saya siap datang ke sana. Kira-kira siapa lagi dipun isaroi malih kalih beliau. Sampai teko nggone Habib Abdullah bin Hasan bin Soleh Al-Bahar. Kenapa? Karena itu termasuk yang diisyarai oleh Allah Subhanahu wa taala, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirati wa yarju rahmata rabbi. Niku tiyang termasuk wong sing diisyarati dateng surat Al-Qur'an, wong sing qanit, wong sing tunduk dateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadah, menegakkan malam harinya untuk selalu beribadah kepada Allah, sujud, berdiri, dan selalu takut akan perkara-perkara akhiratnya, dan yang ada di dalam hatinya adalah mengharapkan besarnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Habib Fulan. Oh ya, siap. Ada lagi. Dipun isyarahaken malih datang Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Sing ngarang kitab Bughyah Al-Mustarsyidin. Nggih. Kalau kita bahsul masail biasanya menemukan satu hal-hal yang langka di kitab itu. Nggih. Imam Abdurrahman Al-Masyhur itu waktu itu memang orang yang paling faqih, paling alim di kota Tarim. Sehingga beliau diisyarahkan dengan ayat warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Orang yang rusuh di dalam ilmunya, orang yang kokoh keilmuannya, tenggelam di dalam keilmuan. Lajeng mengisyarahkan lagi kepada Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi dan memberikan sifat wataral jibala tahsabuha jaminatan wa hiya tamurru marra sahab. Kokohnya keilmuan beliau dan keimanan beliau diibaratkan seperti gunung. Sing terakhir sinten Habib Ali sampai ziarah nggone Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Oh iya siap disewun ya. Bagaimana? Sifatnya bagaimana? Jawabannya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Amma hadza fala astati'u an asifah. Lek niki kula mboten saged nyifati napa-napa. Kalau sudah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, saya tidak bisa mensifati dia. Kenapa? Seakan-akan semua sifat itu ada pada beliau. Allah Karim. Sampai kemudian orang ini beranjak pergi dari majlisnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Lalu begitu keluar ada hatif yaqul, ada suara bisikan yang membisikkan mengatakan bahwasanya amma Ali Al-Habsyi fa mahtubul hadrah al-Muhammadiyah. Ini Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi adalah orang yang terpinang dengan hadrah Muhammadiyah, hadrahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah orang yang paling punya hubungan kali Kanjeng Nabi Muhammad. Orang yang paling dicintai Nabi Muhammad pada saat itu. Sampai ya Allah, wonten tiyang niku mimpi Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, mimpi Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf, mimpi Al-Habib Umar Al-Muhdar. Niku duyun-duyun datang ke majlisnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Lalu orang itu bertanya, aina turidun? Mau kemana kalian itu kalian itu menuju? Wahai habaib, kata mereka para habaib itu, kami nurid hudur majlis Ali Al-Habsyi. Kami itu pengen hadir ke majlisnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Lalu begitu bangun dia dari mimpinya langsung mendatangi Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Bertanya kepada Sayyidina Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, "Limadza ya Habib?" Itu salaf mendatangi majlismu yang dimana kau di situ mengajarkan ilmu Rasulullah, mengajarkan ilmu agama, mengajak umat untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya pun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, "Ana qabattu bil haidil kabir Muhammad sayyidil wujud." Aku niki wong sing pegangan kali tali kendalinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula wong sing paling jogo celan kali tali ini Kanjeng Nabi. Makanya dengan sebab itu dawuhipun beliau lihadza jaa bis salaf. Para salaf niku padha dugi nang hadis kula.
Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mula kula panjenengan bisa mempelajari, mengambil hikmah nggih. Kalau dulu di zamannya Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, terkenal majelis beliau itu tidak akan ada orang yang keluar dari majelisnya kecuali dia mendapatkan hikmah. Karena sidiknya di dalam menyampaikan ilmu. Lek sing ngomong niki gitu kok. Nggih. Lah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku lek ngomong niku simpel, mboten dawa-dawa, ya mboten aneh-aneh. Namung ngomong ana ibu goreng iwak, mari ngono digondol kucing iwake. Nangis kabeh Pak sing krungu. Lek kula sing ngomong jenengan ngakak. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lek menika Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan demikian, mereka begitu husnudzan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, walaupun di dalam lafadznya, pelafatan daripada kalimat yang keluar daripada mulut Syekh Abdul Qadir Jilani adalah lahan. Boten fasih. Beda dengan putranya. Putranya niku dengan bahasa sastra yang tinggi, wah ceramah dengan model yang luar biasa niku wong ngaplo. Apik ya ceramah. Tapi tidak masuk ke hati. Kenapa? Yang membedakan adalah as-siddiq. Makanya dawuhipun ulama, ma kharaja minal janan dakhala al-janan wa ma kharaja minal lisan la yujawizul adan. Apa niku kok keluar ke ngati mlebune nang hati? Napa sing medal saka lisan saja, sebatas lisan bukan daripada hatinya. Dawuhipun menika la yujawizul adan, ora bakal sampai kecuali namung kuping tok.